Dahil. Tapi yang menjawab. Sebentar, Hil. Sebentar. Oh iya. Sebentar. Ada Hilda, ada Lingga, Neng Yuli. Ajeng. Halo Ajeng. Nah, ada Ilham. Hadir Bapak. Bisa Siti. Bisa Siti. Lamia, ada Lamia. Ada Bapak. Ada Ana, ada Rami, ada Alwan. Ada Alwan. Alwan Maulana. Ada Bapak, ada. Dede, Anggia, Novia, Nurfitri, Nurul Akmal. Ada Bapak. Oke, Kusuma, Pati. Ada Bapak. Nur Ajizah, Muhammad Nur apa? Ada Pak. Ada Nur Faizi, ada Asri Putri Ajeng, Faisal, Arti, Ardiansyah. Hadir Bapak. Hadir. Bella, Cindy. Ananda. Ada Bella, Cindy, ada Nanda. Oke, Bella, Cindy, sok jawab dulu pertanyaan saya. Yang tadi. Nah, hadirkan Bella, Cindy. Nah, jawab pertanyaan saya yang tadi. Nih, pertanyaannya dari sini tadi. Jadi Bella nyimak ke Bella. Mengapa karbon dioksida di zaman karbon tuh turun? Oke, yang lain, kalian yang bantu silahkan. Lamia Bapak. Boleh. Dari apa yang Lamia baca, pada zaman Depon itu, jadi belum ada bakteri dekomposer yang bisa menguraikan pohon yang membusuk itu. Sedangkan kan bakteri dekomposer itu ketika dia melakukan proses pembusukan tanaman, itu akan melepaskan karbon dioksida. Nah, jadi pada saat itu belum ada bakteri dekomposer sehingga karbon dioksidanya sedikit gitu, Bapak. Seperti itu, Bapak, yang Lamia baca. Oke, yang lain ada kenapa di zaman karbon gitu ya, karbon dioksida itu turun gitu, bahkan hampir sama dengan kondisi hampir mirip dengan kondisi atmosfer sekarang nih yang di ujung ya. Jadi di zaman karbon itu hampir seperti yang sekarang. Kenapa? Ada yang mau jawab? Bapak Lingga izin mencoba Ya. menjawab mungkin karena pada masa itu ada alga yang sudah mulai berfotosintesis, Bapak. Betul tidak? Ya, sebenarnya di Depon itu sudah mulai muncul kan ya. Nah, dari laut turun karena dia adanya kolonisasi tanaman. Jadi yang kalian bisa jawabannya ada di sini juga. Jawabannya ini nih sebetulnya dari layar ya kalian. Ya. Nah, jadi di zaman Devon awal ke tengah itu tanaman darat tuh mulai melakukan kolonisasi di daratan. Di awal-awal alga di sini semakin banyak. Masih kita tahu di zaman ini ya mulai sangat banyak tumbuhan paku-pakuan sini ya. Jadi dari dalam Devon tengah ke akhir seperti itu. Sehingga karbon dioksidanya turun karena digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Terus dia naik lagi, gitu ya. Kondisinya dia naik lagi karbon dioksida.
Tadi mungkin dijelaskan sebagian oleh Lamia. Ini mengalami turun. Jadi kondisi atmosfer itu sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Misal kepunahan sekian jenis tanaman. Dan di sini itu banyak sekali tanaman yang mengalami kepunahan. Ya, yang sekarang itu menjadi batu bara itu kan banyak dari zaman ini. Tanaman-tanaman yang banyak kepunahan di masa ini. Sehingga kondisi atmosfer naik lagi, itu banyak lagi gitu ya. Nah, dari zaman Jurassik sampai zaman sekarang, gitu ya, cenderung tumbuhan itu keberadaannya stabil, terutama setelah hadirnya kelompok angiospermae atau tumbuhan berbunga. Karena dia mampu mengkolonisasi hampir semua daratan, semua iklim, ya, bisa disebut. Nah, ini diversifikasi tumbuhan vaskuler, tadi dibahas, adaptasi bryophyta. Juga Anda bisa baca. Ini dibahas oleh teman Anda tentang bryophyta. Ini fosil tumbuhan vaskuler tertua. Nah, ini periode ketiga yang tadi ya. Yang kita bahas sedikit barusan. Nah, ini yang tadi kita bahas juga barusan, nanti dibahasnya dibaca di kelompok gimnos yang mengalami kepunahan jadi batu bara. Oke. Ya, ini untuk yang periode ketiga tumbuhan berbiji. Ini juga Anda bisa dilihat gimnos. Oke, bisa dibaca. Ini mungkin di PCD gimnos, kalau Anda dulu di Bopan pernah baca tentang konifer, Ginetophyta, ginkgo, cicada atau Cicadophyta ya. Ini kalau kita masih menemukan ini, ya, berarti dia sebetulnya tumbuhan gimnospermia yang kehadirannya lebih dulu dari Amnios, kayak tangkil misalkan ya, paku apa, sorry, pinus gitu ya. Ini Cicadaceae ya, banyak kita menemukan jadi hiasan. Terus kalau Anda di kebun raya juga lihat cukup banyak ada ini ya. Ginkgo vita, termasuk mungkin Ginkgo biloba ya, tanaman itu. Nah, ini periode keempat 130 juta tahun yang lalu, bunga, tanaman berbunga. Nah, yang sekarang menjadi tanaman tumbuhan modern. Ini juga secara data bisa Anda baca. Nah, mungkin disinilah spesialisasi yang lebih jelas terkait dengan pembuluh pada tumbuhan, baik xilem maupun phloem. Yang xilem dia, kalau di tumbuhan berbunga tuh, kalau kalian nanti mengamati pada anatomi tumbuhan, xilem itu nanti akan banyak jenis-jenisnya lebih terspesialisasi. Nah, karena diduga berkembang dari sel-sel trakein pada gimnos. Jadi Anda bisa lihat xilem itu kayak gimana strukturnya ya di pengamatan mikroskop. Nah, itu bisa menunjukkan kompleksitasnya. Kalau Anda membandingkan misalnya xilem dari tumbuhan berpembuluh di awal sampai yang kelompok angiospermae itu akan sangat beda bentuknya. Oke, ini radiasi tumbuhan berbunga. Ini paling mungkin kalau kita lihat seperti saya sampaikan tadi, tumbuhan berbunga ini dia akan membuat bentang alam bumi itu berubah secara dramatis. Jadi kayak sekarang dulu itu kondisi lingkungannya itu ya sangat beda dengan sekarang.
Meskipun mungkin sekarang karena aktivitas kita, si bentang alam juga berubah juga menjadi bentang alam yang kekurangan tumbuhan, pepohonan gitu ya. Habitat yang sangat luas sudah geser oleh kebutuhan kita. Gitu ya. Tapi dulu secara alami sebelum manusia hadir di muka bumi, proses tumbuhan tumbuh, berkembang, punah, datang lagi itu terjadi secara alami dan itu memastikan kondisi bumi itu semakin layak huni sampai kedatangan manusia. Nah, sekarang barangkali yang harus kita sadari bahwa proses evolusi tumbuhan itu sekarang itu tidak bisa disebut berlanjut secara alami. Karena akan sangat banyak dipengaruhi oleh aktivitas kita sebagai manusia. Ada yang aktivitas kita itu mempercepat kepunahan beberapa jenis spesies, menghadirkan juga sisi positifnya mungkin spesies-spesies baru, varian-varian baru dari tumbuhan gitu ya. Itu mungkin yang bisa dilihat sebagai proses evolusi itu tidak sealami dulu, sekarang bisa berubah bisa dengan sangat cepat sebetulnya proses evolusi itu. Dengan kehadirannya manusia baik dari intervensi teknologi gitu ya, kebiasaan, sikap manusia terhadap lingkungan maupun dari aspek lingkungan itu sendiri, bahwa sekarang juga kita bisa melihat bahwa kondisi tanah yang mungkin banyak yang tidak stabil, terus kita juga bisa melihat dari aspek beberapa spesies yang dia cukup selektif tumbuh di area-area tertentu saja. Jadi kemampuan dia si tumbuhan itu. Nah, fosil tertua angiosperm ini ditemukan pada batuan awal masa Kretasius yang berusia sekitar 130 juta tahun. Jadi dari sana kita bisa melihat dalam rentang waktu kurang lebih 130 juta tahun sampai sekarang angiosperm sudah berevolusi sedemikian rupa dengan berbagai cabang spesiesnya atau cabang-cabang dengan berbagai cabang dari sistematikanya menghasilkan ribuan spesies. Mungkin di sisi lain juga banyak juga ribuan spesies yang sudah punah dari kelompok angiosperm. Kita sebagai manusia memahami bahwa bagaimana caranya kita bisa hidup berdampingan dengan tumbuhan, karena tadi disampaikan oleh teman Anda bahwa sebetulnya kehidupan di bumi ini kalau ditelusuri itu adalah yang paling berjasa ya, makhluk yang paling berjasa di muka bumi itu ya tumbuhan ya, bukan hewan, bukan manusia, tumbuhan yang paling berjasa karena dia satu-satunya makhluk hidup yang mampu mengkonversi energi cahaya menjadi energi kimia lewat fotosintesis. Kalau nggak ada tumbuhan, cahaya matahari masuk ke kita, ke bumi itu, ya nggak bisa kita apa-apakan si energinya itu untuk proses mengubah menjadi energi kimianya. Yang secara alami bisa melakukan adalah tumbuhan. Nah, dari tumbuhan, dia bisa menyimpan cadangan makanannya, energi hasil fotosintesisnya dalam bentuk glukosa, kan? Bisa dalam bentuk daun, buah-buahan, batang, akar, yang nanti bisa dikonversi oleh hewan pemakan tumbuhan atau herbivora mengkonversi energinya gitu ya. Jadi pindah energinya untuk tumbuh kembang hewan-hewan tersebut. Terus mungkin hewan itu masuk ke dalam suatu tatanan rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang lebih luas yang nanti bisa jadi pada puncak predator atau pada puncak tropik misalnya manusia. Nah, sebenarnya pada intinya kalau kita telusuri energi yang ada di bumi itu ya asalnya dari matahari yang bisa dikonversi oleh tumbuhan. Jadi kalau melihat gitu mah nggak aneh orang Jepang
menyembah matahari. Dulu juga banyak agama yang menyembah matahari. Karena mataharilah sebetulnya sumber kehidupan di bumi ini. Ya, energinya yang datang dalam bentuk energi cahaya dikonversi oleh tumbuhan. Nah, yang sisi lainnya, karena tumbuhan ini secara evolusi dia mampu mengkonversi, maka sudah barang tentu dari aspek fotosintesis kita harus bisa memastikan bahwa tumbuhan itu harus tetap ada, lestari, tersedia. Kalau tanpa tumbuhan ya kita nggak bisa hidup sebetulnya. Nah, lebih jauh lagi kita akan melihat bagaimana dengan misalnya fikihnya dilihat hukum dari menebang pohon, ya. Menebang pohon di hutan, mencuri kayu di hutan, menggunduli hutan, membakar hutan. Sebetulnya dosanya tuh dosa apa? Dosa mencuri. Nah, kalau dari aspek kita sebagai orang biologi bisa melihatnya sebagai selain hanya dosa mencuri, sebetulnya masuk ke kejahatan luar biasa, yaitu dosa membunuh. Karena membunuh tumbuhan itu sebetulnya hakikatnya membunuh manusia. Nah, dosa membunuh manusia karena orang lain akan kehilangan pertama oksigen, yang kedua tadi rantai makanannya itu akan berkurang. Nah, satu poin lagi, dia dosanya itu adalah dosa bunuh diri. Karena sebetulnya menebang pohon itu hakikatnya sedang membunuh diri sendiri. Jadi kalau sekarang kita melihatnya dosa menebang kayu di hutan itu adalah hanya mencuri, gitu ya. Sebetulnya kita bisa menengok lebih jauh bahwa dosanya itu adalah dosa bunuh diri, dosa membunuh orang lain. Coba. Sangat apa ya? Kalau kita ngomonginnya komprehensif gitu secara sistem di bumi ini, nah sebetulnya kita itu ya barangkali ya disadari, tidak disadari saat kita merusak lingkungan itu, terutama menebang pohon, sebenarnya kita sudah sedang melakukan perbuatan dosa besar. Bukan hanya dosa mencuri, gitu. Yang nampaknya mah kan hanya dosa mencurinya. Itu penting memahami itu, gitu ya. Saya sangat berharap Anda bisa berpikir lebih sistematik, gitu ya, berdayakan kemampuan berpikir sistem bahwa di bumi ini semua saling terkait, gitu ya, saling terkait, dan sistem itu nggak ada sistem terbuka tuh namanya. Sistem itu selalu tertutup. Sistem itu bentuknya lingkaran. Pasti selalu ada sebab akibat. Nah, Anda belajar memaknai itu, gitu ya. Di sisi itu ya, di sisi apa ya? Di sisi merusaknya. Terus gimana kalau Anda ikut melestarikan bumi misalnya dengan cara menanam tumbuhan? Nah, Anda itu sebetulnya bukan sedang hanya sekedar untuk bersedekah, beramal jariah dalam bentuk memberikan oksigen. Anda juga harus bisa melihat lebih jauh. Sebetulnya Anda juga sedang ikut untuk memberikan tanda petik ya kehidupan yang lebih panjang bagi makhluk-makhluk lain, gitu ya. Jadi amal ibadah itu ya insya Allah ganjarannya sangat besar. Jadi kalau nanam pohon, gitu ya, ikut Anda mungkin mau ikut penanaman, reboisasi dan lain-lain gitu ya, konservasi, diniatkannya dari awal itu bagian dari ibadah, amal jariah, gitu ya. Karena kita konteksnya kan tahu ya. Kalau kalian mati, ya, kalau kita mati, ya putus semua amalan ya, kecuali yang 3 itu, Anda tahu ya, yang 3 itu amal jariah, sedekah jariah, yang bermanfaat, anak yang soleh. Anak yang soleh kan juga belum pada nikah Anda ya, nggak tahu nanti punya anak juga enggak. Terus misalnya apa, ilmu bermanfaat mungkin sudah bisa mulai dari sekarang, punya pengetahuan tadi sharing, nanti menjadi guru, punya wahana buat ilmu bermanfaat. Nah, satu lagi adalah sedekah jariah, ya. Itu tidak terputus. Nah,
Gimana sosial jariah? Ya, misalnya apa yang kita berikan itu manfaatnya masih dinikmati oleh manusia, oleh orang lain, selain mau mewakafkan tanah misalnya Anda ya, dan punya tanah misalnya, wakafnya tuh nanam pohon. Kalau nanam pohon di halaman rumah juga itu sedang berwakaf oksigen, berwakaf air ke orang lain. Nah, itu selama si pohon itu masih tumbuh, masih ada ekotroboisasi, konservasi, si pohonnya masih ada, oksigen masih dihasilkan, masih dipakai oleh orang, itu adalah amal jariah yang bakal terus ngalir walaupun Anda udah meninggal. Mungkin Anda pernah mendengar gimana caranya kita, mungkin Anda ya, saya yakin ada di antara Anda yang suka nabung uang ya, ada yang suka investasi ya, mungkin ada yang investasi, ada yang nabung. Pasti uangnya gedean yang mana? Investasi ya. Risikonya investasi yang berisiko. Nah, amal ibadah juga katanya bagusnya gitu. Kita itu harus pintar memilih amal-amal ibadah yang dampaknya tuh panjang. Amal ibadah itu semua baik gitu ya. Tapi dengan keterbatasan kita sebagai manusia, pilihlah amal-amal ibadah yang dampaknya tuh bisa panjang. Itu kan sebetulnya mah strategi gitu ya dalam kita beramal ibadah gitu ya. Kadang ada yang ibadah yang misalnya dilipat gandakan di bulan Ramadan gitu, itu yang dikejar tuh momennya. Beda karena dia momennya dibanding yang lain kan. Terus ada yang harus yang berjangka panjang sampai si amal ibadah nanti bisa kita petik terus sampai udah meninggal, itu kejar yang itu. Semua kebaikan tuh bagus, kita kan nabung ya untuk bekal kehidupan, tapi pilihlah tabungan-tabungan yang bunganya tuh investasinya tuh besar, gitu. Ibadah tuh gitu. Cari yang mana ya yang dampaknya itu bisa panjang, jadi investasi yang besar buat hidup kita di dunia. Jadi dari belajar di evolusi sebetulnya banyak hal yang bisa kita petik, bukan hanya sekedar kita paham bagaimana si tumbuhan ini pertama hadir dan tapi hakikat dari tumbuhan itu penting. Itu menurut saya jauh lebih penting. Kita memahami bagaimana Allah menciptakan tumbuhan dari yang paling sederhana sampai yang kompleks gitu ya. Dari yang mungkin bentuknya mikroskopik sampai yang makroskopis, semua itu pasti ada maknanya. Kita akan dihadapkan pada fenomena kenapa harus datang dulu alga hijau sebelum tanaman berbunga. Kenapa sekarang yang mendominasi tanaman berbunga? Gitu ya. Terus siapa penghasil oksigen terbesar di dunia sekarang? Gitu ya. Siapa penghasil oksigen terbesar? Ada yang tahu penghasil oksigen terbesar siapa? Di dunia? Alga, Pak. Ya, lebih tepatnya fitoplankton. Penghasil terbesar oksigen di dunia itu fitoplankton yang ukurannya tuh kecil. Ya, Anda tahu plankton, SpongeBob. Nah, itu kecil ya. Dia penghasil oksigen terbesar. Dia, walaupun ukurannya kecil, tapi karena dia jumlahnya sangat banyak, kontribusinya sangat besar dalam proses menghasilkan oksigen di muka bumi. Nah, tapi kan kita itu kondisi atmosfer itu bukan hanya masalah fitoplankton, tetapi saling bertimbal balik dengan adanya hewan dan manusia. Fitoplankton itu yang nggak akan pernah bisa berfotosintesis kalau nggak ada karbon. Karbon dioksida itu kan yang menghasilkan manusia, ya kan, hewan, gitu ya, yang secara sistem kerjanya berbanding terbalik dengan tumbuhan.
Jadi saling melengkapi. Sampai pada satu titik kesetimbangan. Ya, harus diingat bahwa Allah itu menyukai keteraturan, ya, menyukai keteraturan, sehingga menantang kita untuk berpikir dari keteraturan itu. Dan dilihat kenapa ya, gugusnya harus kayak gini, bentuknya kayak gitu, diciptakan dengan begitu indah, itu membuat kita tertarik untuk mempelajari. Kalau Anda melihat misalnya bagaimana kristal air bentuknya kayak gitu, air jam-jam kayak segitu, banyak hikmah yang bisa Anda pelajari. Nah, karena Allah menyukai keteraturan, maka dalam evolusi kita akan menemukan semua itu teratur. Yang muncul ini dulu, kenapa nggak ini, itu sangat jelas gitu, detail. Allah menciptakan semua agar kita berpikir. Keterkaitan antara alga sampai dengan tumbuhan tingkat tinggi sampai sekarang itu sebetulnya hanya di batas teori. Dan maksud saya di batas teori itu, secara teori memang tumbuhan sekarang itu berasal dari alga hijau secara teori. Ya. Tetapi kan dalam hakikat kita nggak pernah tahu. Ya. Kita memaknai dari hakikatnya adalah Allah menciptakan alga hijau pada masa itu untuk menyiapkan kondisi lingkungan, ya, saat Allah menciptakan tanaman selanjutnya, biopita, gitu ya, kondisinya udah makin ini, Allah menciptakan lagi pteridopita yang dari sisi siklus itu kayaknya tuh berkembang terus gitu ya, yang asalnya nggak punya pembuluh, yang pembuluhnya satu jadi terpisah, yang asalnya nggak punya biji jadi ada yang punya biji, asalnya bijinya tertutup jadi biji terbuka, yang asalnya nggak ada berbunga menjadi tanaman berbunga gitu terus. Nah, agar menantang kita untuk berpikir, ilmu Allah itu sangat luas, ya, sangat luas. Kita sebagai manusia berkewajiban untuk pelajarinya. Mungkin hanya sebagian kecil saja ilmu Allah itu yang diturunkan ke bumi, yang membuat kita sampai begadang-begadang ngerjain tugas gitu ya. Bayangkan kalau kita harus ngambil banyak sekali ilmu. Ya, Anda kuliah di pendidikan biologi, ya fokus aja di situ. Diniatkan jadi guru biologi, gitu ya. Apalagi kalau ada, pokoknya saya mau jadi guru serba bisa, misalnya. Ya, kebayang ilmunya semakin banyak harus diambil. Meskipun pada kenyataannya kita jadi guru serba bisa biasanya. Saat lulusan pendidikan biologi masuk ke SMP, ngajar IPA, ketemu fisika, ketemu kimia. Gitu ya. Dengan harus mungkin ke depannya memang prodi kita itu spesifik ke SMA harusnya. Ya. Kalau SMP mah harus ada jurusan IPA. Kita belum punya, tetangga kita udah pada punya ya jurusan IPA, kita belum ada. Oke, paling itu nanti saya share saya share ke materi tadi di grup, sama jangan lupa di grup kan ada tautan daftar hadir, tolong diisi ya, tolong diisi. Terus juga satu lagi, mungkin nanti ada beberapa bahan yang bisa Anda baca dari referensi di tempat lain sama akan saya share. Terus ada beberapa juga pertanyaan yang bisa memandu Anda diskusi untuk topik ini. Anda boleh baca, cari-cari jawabannya pertanyaan itu. Tidak mesti dikumpulkan, tetapi buat Anda belajar. Biar Anda lebih tahu, di-guide oleh pertanyaan, mungkin Anda cari-cari ke situ. Dan kali itu ya, untuk pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah tampil. Mudah-mudahan kalian yang belum bisa mempersiapkan lebih baik lagi. Ya, terutama mencari referensi-referensi yang yang kira-kira lengkap lah gitu ya. Jangan terlalu sebentar tadi, cukup sebentar ya presentasinya mungkin. Atau boleh-boleh aja presentasi nggak banyak, tapi diskusi mungkin bisa. Nanti minggu depan tentang apa? Evolusi apa? Yang inver. Ya. Nah, jadi teman-teman yang lain kan baca tuh, Anda baca dulu tentang inverse, kalian bikin kalau nggak ngerti siapin pertanyaannya buat yang akan tampil. Oke ya, cukup sekian, terima kasih. Yang lain boleh
lab dulu silahkan yang tingkat 1, tingkat 4 kita lanjut mata kuliah PTK.